Oke, ini panginten khususnya kangge seksi bendahara, terus kangge pengadaan, terus kangge seksi gudang. Jadi nanti untuk pendataan, insya Allah kita pakai Excel. Tadinya mau pakainya Mayob, jadi khusus untuk akuntan. Tapi kalau Mayob sulit, Bapak Web sampai sekarang belum mahir lah, belum bisa terpakai untuk kerja. Nah, tapi untuk kalau Excel, insya Allah udah bisa kepakai lah sedikit-sedikit. Nah, ini khusus untuk bendahara dulu. Bendahara kan masuknya keuangan supaya tidak ngejumlah, tinggal masukin, tinggal input. Nah, kita buat ini buat formatnya. Pertama ada namanya katalog barang. Nah, katalog barang ini adalah semua isi barang-barang di kantin. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 20. Tapi ini yang baru dimasukkan sebatas ATK. Jadi makanan belum, minuman belum, terus kayak es krim juga belum masuk. Ini khusus ATK. Nah, ini ada nama barang dari Softtek sampai Polio. Terus ada harga beli. Nah, ini harga beli itu harga pokok. Jadi pas beli misalkan wadah teh sabungkus itunya sapak ini harganya 20.000. Pas dihitung dalam nanti aya 20, berarti hijina 1.000-an kan? Itu harga beli. Jadi belum dibatikan lah harga beli. Ini Softtek harga belinya 800, tisu kecil harga beli 700, terus ada harga jual. Kalau harga jual, ini harga yang kita jual ke konsumen, ke pelayan. Jadi udah dibatikan. Contoh Softtek kita beli 800, kita jual 1.000. Terus tisu kecil kita beli 700 satunya gitu kan, dari satu pak. Dibagi lagi. Jadi berapa harga per satunya? 700 dijual 1.000. Nah, terus ini ada stok awal. Stok awal ini jumlah barang yang sekarang ada di Kopsis. Nah, lihat Softtek. Jumlahnya ada 16 sekarang. Tisu kecil jumlahnya ada 50. Nah, gitu. Terus ada stok masuk. Jadi kalau nanti bagian pengadaan Mang Rialdi belanja, nanti masuk ke sini ada stok masuk. Masuk ke sini. Terus ada stok terjual. Nah, kalau terjual ini nyambungnya nanti sama seksi gudang. Jadi sama gudang dihitung lagi stoknya. Kan ini Softtek genap 16 ya. Misalkan udah 2 minggu tinggal berapa? Misalkan tinggal 5, oke tinggal 5 berarti terjual berapa gitu. Ada stok akhir juga. Terus ada kas masuk, terus ada profit, keuntungan. Nah, terus gini, untuk ke stok masuk, terjual, stok akhir sama ini kas masuk profit, ini kita buat formatnya, ada namanya barang masuk. Nah, jadi semua barang nanti yang masuk tinggal ditulis di sini. Nah, contohnya kayak seperti ini. Ini barang masuk. Oke. Terus ada barang terjual. Nah, perbedaannya kalau barang masuk, ini bendahara itu harus stay hampir tiap hari. Jadi nanti maksud tiap hari itu tenungguan ya, tenungguan di warung. Tapi nunggu laporan di pengadaan. Misalkan pengadaan belanja nanti dikasih ke bendahara, dimasukkan ke stok masuk. Contoh gini contohnya. Misalkan Renaldi itu belanja tisu kecilnya, tanggalnya ini, tisu kecil jumlahnya misalkan belanjanya 20. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, tisu kecil ini stoknya ada 50 nih. Mang Renaldi belanja 20, kita masukkan simpan. Nah, tanggal sekian tisu kecil kita belanja 20, tadi jumlahnya 50. Sekarang ada stok masuk tuh 20, tadinya 50 tambah 20, jadi stok akhirnya 70 kayak gitu. Kayak gitu. Oke, kita hapus lagi. Nantilah kita contohkan. Nah, terus data ini katalog yang Excel ini khusus dipegang bendahara sama ketua. Jadi takutnya bendahara nggak bisa dihandle sama ketua. Terus untuk staf lain, ini ada datanya masing-masing. Contoh, ini ada data gudang. Nanti dipegangnya sama Kang Hizkil, sareng Nadira. Hizkil Nadira pegang data gudang. Data gudang ini nanti bentuknya nama-nama barang, tapi stoknya ini nggak ada jumlah. Jadi dihitung sendiri. Dihitungnya kita buat aja, ini kesepakatan kita.
mau 1 bulan sekali. Tapi kalau 1 bulan sekali ini sulit. Maksud sulit itu sulitnya rekapnya jauh teuing. Yang ideal itu 2 minggu sekali. Mau 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Misalkan 2 minggu sekali, tetapi dihitungnya te saukur ku hizkil sarang nadira, tapi bebarengan nanti semua. Jadi cepat gitu. Nah, nanti datanya kayak gini, nama barang, terus ini barang-barangnya, terus ininya kosong, nanti ditulis sendiri. Gitu. Nanti barangnya dilapor ke bendahara. Ini sama gudang, data gudang. Terus ada lagi, ini ada data pengadaan. Kalau data pengadaan dipegangnya sama Mang Rinaldi. Mang Rinaldi nanti tiap belanja dia nulis ini. Dalam data pengadaan ada nomor, ada tanggal, nama barang, jumlah. Terus ada harga beli dan harga jual. Nah, yang harus ditulis harga beli, harga jual itu barang yang baru. Contoh kayak gini ya. Ini belanja pertama tanggal 13 bulan 6, beli softtek jumlahnya 20. Yang kedua, hari yang sama, beli tisu besar jumlahnya 100. Terus tanggal 17, mulai beda hari, ini beli tip X jumlahnya 15. Nah, terus tanggal 24, pembelanjaan keempat, beli double tip jumlahnya 30. Nah, untuk double tip ini produk baru. Maksud produk baru itu belum pernah ada di Kopsis, belum terdaftar di katalog barang. Jadi kalau produk baru wajib ditulis ditulis harga beli, harga jual. Contoh, harga beli itu dihargai misalkan 1.000. Double tip ini tak kita jual di Kopsis itu 1.500. Nah, jadi yang wajib ditulis harga beli, harga jual itu produk baru. Nah, kalau udah beres, nanti rekapan ini tiap hari dikasihnya supaya tugasnya tidak terlalu berat bendahara. Dikasih tiap hari, nanti bendahara direkap. Oke, misal ini udah hampir 2 minggu, baru dikasih ke bendahara misalkan direkap. Oke, kita masukkan di sini. Di barang masuk. Nah, di sini ya, barang masuk. Kita lihat di sini tanggalnya tanggal 13 bulan 6 2020. Tanggalnya 13/06/2020. Oke. Nah, ini belanjanya ada belanja softtek 20, tisu besar 100 di hari yang sama ya. Oke, pertama dulu softtek jumlahnya 20. Oke, tinggal simpan. Kalau udah simpan. Nah, udah ada langsung 13/06/2020 softtek 20. Terus tanggal sama, ini diotomatis 13/06/2020. Nah, tanggal yang sama juga belanja tisu besar 100. Oke, ininya kita kan tisu besar jumlahnya 100 belanjanya. Oke, udah simpan. Nah, terus belanja yang ketiga, ini ada tip X 15 tanggal 17. Tanggal 17 strip 06 strip 2020. Oke, beli tip X. Ini ada di sini tip X. Oke. Jumlahnya tip X itu 15. Simpan data. Nah, data-data ini langsung masuk ke sini ke katalog barang. Jadi tidak perlu lagi copy paste. Lihat. Softtek jumlah awalnya 16. Tadi Mang Rinaldi belanja jumlahnya 20. Softtek 20 langsung nambah ke sini. Stok awal 16, stok masuk 20, terus ada stok akhir 36. Nah, gitu. Terus ada lagi yang masuk terakhir ada double tip. Nah, tanggal 24 beli double tip.
Tapi double tip belum ada di sini. Di rekapan barang, double tip belum ada. Nah, maka tugas bendahara itu seperti ini. Ke katalog, terus satu aja, ketik insert. Insert. Oh ini, maaf, di home. Insert ke raw. Nah, nanti ada baru, kotak baru. Misalkan kita tulis di sini double tip. Oke. Terus kita lihat tadi harganya berapa, kan produk baru. Harga beli 1000, harga jual 1500. Harga belinya 1000, harga jual 1500. Oke. Nah, sekarang berarti otomatis ada di sini di barang masuk. Kan ada double tip. Jumlah belinya 30. Ini 30. Tanggalnya takut lupa, 246. 24/06 2020. Oke, udah. Nah, langsung masuk double tip 30. Tuh, double tip. Stok awalnya nggak ada, tapi ini ada stok masuk 30, berarti ini dihitungnya lihatnya stok akhir 30. Nah, itu tugas dari bendahara. Dari ini dulu, dari hubungannya dengan seksi pengadaan. Nah, ininya di manual aja. 19. Ininya 20. Ininya 21. Oke, sekarang kita masuk ke bagian data gudang. Nah, data gudang ini adalah laporan dari staf gudang. Jadi staf gudang kan tiap 2 minggu sekali mereka ngitung lagi jumlah sisa barang. Kan tadi kalau seksi pengadaan dia cuma mencatat barang yang masuk. Misalkan tadi tisu ditambah 50, berarti ditambah 50 gitu aja kalau pengadaan. Kalau gudang ngitung sisanya. Tuh. Jadi nanti staf gudang itu akan dapat kertas seperti ini. Ini udah ada nama-namanya tapi belum ada angka. Jadi angkanya itu dimasukkan sendiri. Misal Softtek nih, udah 2 minggu kita jumlah. Ternyata sisanya ada 16. Tisu kecil dijumlah lagi, sisanya ada 25. Terus tisu besar dijumlah lagi, ada 20. Tisu basah dijumlah 26, seterusnya sama jangka 2. Nah, kalau ini di warna oranye itu jumlahnya tetap nggak ada yang laku istilahnya. Dari pulpen cair sampai polio ini gak ada yang laku. Jadi yang lakunya cuma 6, 1, 2, 3, 4, 5 item ini. Oke. Setelah udah ini datanya, data rekapnya nanti dikasih ke bendahara. Nah, bendahara nanti kan ini udah ada ya katalog barangnya. Barang masuk ada. Tadi ini yang laporan dari seksi pengadaan udah dimasukkan semua. Ini ada barang terjual. Nah, nanti kita masuknya ke data yang ini. Sama ini ada barang keluar. Nah, oke. Ini stok awal. Stok awal kayak tadi Softtek ada 36 semuanya. Tisu kecil ada 50. Nah, oke, sekarang kita masukkan data dari staf gudang. Lihat, Softtek sisanya itu 16. Berarti kita tinggal masukkan Softtek sisa 16. Enter. Nah, berarti selama 2 minggu Softtek itu kan 36. Itu hanya laku 20. Sisanya 16. Ini terjual 20. Oke, terus tisu kecil ini sisa 25. Masukkan 25, enter. Nah, terjual 25. Tisu besar dari 100, sisanya tinggal 20. Ini paling laku, berarti terjual 80. Terus tisu basah dari 51, sisanya 26. 25. Terus untuk jangka dari 5, sisanya tinggal 2. Jangka itu. Nah, gitu. Terus untuk jumlah yang bawah, ini yang oranye ini sama. Jadi tinggal copy paste.
copy, pastinya angka. Nah, jadi lihat nggak ada yang terjual. Nah, kalau udah dimasukkan, udah direkap, sekarang kita fokus ke Excel. Oke, pertama Shoptake laku 20. Ini barang terjual. Tanggalnya kita samakan aja, karena kan 2 minggu sekali ngerekapnya. Nama barangnya Shoptake laku terjual 20. Terjualnya 20. Terus langsung simpan data. Nah, otomatis Shoptake terjual 20. Terus rekap satu persatu. Tisu kecil terjual 25. Tisu kecil terjual 25. Simpan data. Oke. Terus tisu besar laku 80. Tisu besar laku 80. Simpan data. Terus tisu basah laku 25. Tisu basah lakunya 25. Simpan. Terus ada lagi jangka, sisanya tinggal 3. Nah, di sini jangka, maaf, bukan sisa, tapi terjual 3. Terjual 3 di sini, simpan data. Nah, kalau udah gini, ini kan udah direkap semua. Ini yang laku, sedangkan yang lainnya nggak laku. Kita kembali lagi ke katalog barang. Nah, ini otomatis akan masuk. Contoh, pertama, Shoptake terjual 20. Maka kalau kita lihat di katalog, ini Shoptake terjualnya 20. Berarti dari 20 ini, kas masuk ke kita itu karena harganya 1000, kas masuknya itu 20.000. Labanya karena dari satu itu 200, labanya kita 4.000. Gitu. Terus tisu kecil, kita kan terjualnya itu 25. Nah, 25 itu harganya 1000. Jadi masuk ke kita uang itu 25.000. Ini labanya 200 dari satu, jadi 7.500. Nah, ini dari tisu besar. Tisu besar kita menjual 80. Harga jual 2.500, berarti ada masuk 200.000. Ini labanya itu dari satu itu 1.500. Jadi kita dapat uang 120.000. Dari tisu, nah dan sebagainya. Ini udah otomatis. Jadi kalau bendahara tinggal masukin aja di sini. Masukin data-data. Kalau ini dari staf gudang, terus yang ini dari staf pengadaan. Nah, bagusnya kalau ada rekan-rekan juga untuk staf gudang dan staf pengadaan, Hizkil dan Renaldi, pakai juga Excel sama. Jadi nanti bendahara tinggal copy paste. Pak, komputernya gimana? Di Kopsis ada komputer. Nah, kita pakai di sana. Jadi maksudnya biar kita juga belajar bebarengan lah gitu. Belajar bebarengan, bisa bebarengan. Mudah-mudahan semuanya nanti punya usaha warung masing-masing, ruko lah, jangan warung. Nanti cara pembukaannya gini biar simpel. Nah, jadi selama 2 minggu kita dagang, 2 minggu ya. Ini dari cuma 4 item loh, 5 item. Shoptake, tisu kecil, tisu besar, tisu basah, sama jangka. Yang lainnya misalkan nggak laku lah. Ini pahitnya ya. Ini 2 minggu kas masuk aja dari 5 item ini itu ada 297.500 kas masuknya. Dari kas masuk ini labanya buat kita itu 148.500. Hebatnya ada dagangan. Karena kalau pengen kaya cuma 2 cara. Pertama dagang, kedua sedekah. Itu dijamin kaya. Barokah lah. Nah, ini merupakan kepengurusan dari Kopsis tahun 2020. Ini ada tanggung jawab, ada pengurus, serta ada juga anggota. Penanggung jawab itu adalah pertama kepala sekolah, yang kedua guru yang kompeten di bidangnya. Itu ada Bu Haji Dede untuk penanggung jawab. Kalau saya hanya sebatas membantu saja. Terus ada pengurus. Kalau pengurus ini terdiri dari kelas 11. Yang sebentar lagi mau kelas 12 ya. Untuk ketuanya ada Hanum, sekretaris ada Cindy, bendahara ada Rahma, ini staf gudang ada Hizkil sama Nadira, staf kepengurusan ada Ratna,
Staf pengadaan ada Reynaldi, terus ada staf promosi. Ini ada Cindy sama Aan. Jadi Cindy ini merangkap ya, sekretaris sama staf promosi. Terus ada anggota. Anggota ini terdiri dari kelas 10, tapi kalau dilihat ya ini ada 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan seterusnya sampai 5. Ini timbul pertanyaan, kenapa hanya IPS gitu? Kenapa nggak ada IPA? Nah, sebetulnya bukan nggak bisa, bisa banget, tapi kami belum sempat merekrutnya gitu. Kami merekrutnya baru sampai ke IPS. Insya Allah untuk tahun depan, MIPA, ayo kita bergabung lah, kita belajar berwirausaha bersama-sama. Nah ini anggotanya dari 10 IPS 1, udah banyak, IPS 2, IPS 3, IPS 4 juga banyak, sama IPS 5.